Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi untuk MK Sumber Daya Laut Tropis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arsyal Meladi Saputra dengan NPM 2140604018. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang ekosistem. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita harus terlebih dahulu mengerti apa sih definisi ekosistem itu. Nah, untuk definisi ekosistem itu merupakan sebuah sistem yang terbentuk berdasarkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, karena pada kesempatan ini kita membahas MK Sumber Daya Laut Tropis, jadi kita akan membahas tentang ekosistem laut tropis. Nah, untuk ekosistem laut tropis, karena ekosistem itu merupakan sebuah sistem, jadi ekosistem laut tropis itu merupakan ekosistem yang terdapat pada daerah laut tropis. Oke, lanjut. Ekosistem laut tropis. Apa aja sih ekosistem yang ada di laut tropis? Itu yang pertama ada ekosistem estuaria. Kemudian yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Dan yang ketiga ada ekosistem mangrove. Kemudian ekosistem padang lamun, ekosistem pantai, dan juga ekosistem pulau-pulau kecil. Nah, ini adalah submateri inti pada kesempatan ini. Nanti akan kami jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu ada ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria itu sendiri itu sebenarnya merupakan ekosistem peralihan yang dimana ciri-ciri ekosistemnya itu gabungan dari ekosistem perairan tawar dan juga ekosistem perairan laut. Nah, ekosistem estuaria itu sendiri untuk tempatnya itu khususnya berada di sekitar hutan bakau dan juga habitat tanahnya itu adalah tanah berlumpur. Nah, untuk jenis-jenis fauna yang ada dan hidup pada ekosistem estuaria itu merupakan kondisi khas tersendiri dari ekosistem estuaria itu sendiri yang tidak terdapat pada ekosistem darat maupun di laut. Adapun manfaatnya, yang pertama itu dapat ditumbuhi oleh mangrove, kemudian memiliki saran salinitas yang cukup lebar. Yang ketiga kaya akan unsur hara, kemudian daerah muara untuk jenis burung pantai. Yang kelima penyaring digunakan sebagai penyaring sebagian besar dari limbah cair yang ada di sekitar tempat ekosistem estuaria. Kemudian juga dijadikan sebagai lahan budidaya berbagai jenis ikan. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber ekonomi. Kemudian yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Nah, terumbu karang itu sendiri itu merupakan salah satu ekosistem yang ada di laut tropis. Nah, ekosistem terumbu karang sendiri merupakan ekosistem yang khas terdapat di daerah tropis. Ekosistem ini itu memiliki produktivitas organik yang sangat tinggi. Demikian pula dengan keanekaragaman biota yang ada di dalamnya. Misal yang ada di komponen-komponen utama atau yang terpenting yang ada di terumbu karang itu contohnya adalah hewan kerangka batu dan juga hewan-hewan yang tergolong dari Scleractina yang kerangkanya itu terbuat dari bahan kapur. Adapun manfaat dari ekosistem terumbu karang itu yang pertama adalah mencegah erosi dan abrasi. Kemudian yang kedua, tempat tinggal berbagai jenis makhluk hidup di laut. Karena ekosistem terumbu karang ini itu merupakan sebuah tempat yang dimana kebanyakan hewan-hewan yang unik gitu. Dan yang ketiga, dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian sumber obat-obatan. Dan yang terakhir adalah
sumber keanekaragaman hayati, dan juga sumber ekonomi. Selanjutnya ada ekosistem mangrove. Untuk mangrove itu sendiri itu berasal dari kata mengu atau mangal dari bahasa Portugis dan grove dari bahasa Inggris. Secara umum, hutan mangrove itu dapat didefinisikan sebagai suatu tipe ekosistem hutan yang tumbuh di suatu daerah pasang surut. Katakanlah pantai, laguna, muara sungai gitu. Yang kemudian tergenang, pasang dan bebas pada saat air laut pasang ataupun surut. Dan komunitas tumbuhannya itu mempunyai toleransi terhadap garam, salinity air laut. Adapun manfaatnya itu yang pertama, mencegah erosi dan abrasi pantai, kemudian mencegah intrusi air laut, kemudian habitat alami berbagai jenis biota, kemudian memperbaiki kualitas air dan udara, dan juga dijadikan sebagai objek wisata, kemudian menstabilkan sedimentasi, dan digunakan juga sebagai penyaring alami. Dan yang terakhir ada sumber ekonomi. Selanjutnya ada ekosistem padang lamun. Nah, untuk lamun itu sendiri itu biasa kita kenal dengan rumput laut. Ini juga termasuk ekosistem yang ada di laut tropis. Anggota tumbuhan berbunga yang telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di dalam lingkungan air asin. Lamun itu sendiri adalah tumbuhan tingkat tinggi yang kita kenal dengan Angiospermae, yang dimana telah beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di air laut. Dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan seagrass. Nah, istilah seagrass itu sendiri jangan dikelirukan lagi, karena jika kita bahasa Indonesiakan itu artinya rumput laut sebenarnya. Dan ini juga merupakan tumbuhan tingkat rendah dan biasa kita kenal dengan sebagai alga laut. Adapun manfaatnya, yang pertama, produsen primer. Nah, alga itu sendiri itu bisa dijadikan sumber produksi. Kemudian yang kedua, habitat alami berbagai spesies. Kemudian menstabilkan sedimentasi. Kemudian perlindungan bagi berbagai spesies yang hidup di sekitaran ekosistem air rumput laut. Kemudian digunakan juga sebagai penyaring limbah. Kemudian pendaur sathara, dan yang terakhir sebagai sumber ekonomi. Selanjutnya ada ekosistem pantai. Nah, ekosistem pantai itu sendiri merupakan suatu tempat yang dimana hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik di daerah pantai. Adapun manfaatnya, yang pertama menahan abrasi, kemudian sebagai objek wisata, sebagai sumber garam, kemudian wilayah perkebunan kelapa, dan yang terakhir ada sumber ekonomi. Selanjutnya ada ekosistem pulau-pulau kecil. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari pulau-pulau kecil yang dimaksud. Secara ekologis, ekosistem ini itu terpisah dari pulau induknya, kemudian memiliki batas fisik yang sangat jelas seperti pada gambar, dan mempunyai keanekaragaman yang tipikal bernilai tinggi. Adapun manfaatnya, yang pertama itu dijadikan sebagai habitat berbagai biota laut, kemudian dijadikan sebagai sumber daya hayati, kemudian sumber daya nirhayati juga, dan dijadikan juga sebagai objek wisata, kemudian yang terakhir sumber ekonomi. Oke, mungkin itu aja sih terkait pembahasan materi kita pada kesempatan ini tentang ekosistem laut tropis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.